Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumadara Ramang, Sobat Wanci Nyarita. Alhamdulillah semangat, sehat selalu, salam bahagia ya Sadayana. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di sesi ke-8 atau sesi ke-8 di Ruang Wanci Nyarita. Jadi Sobat Nyarita, Ruang Wanci Nyarita ini adalah satu sarana untuk berbagi, untuk sharing, untuk bercerita pengalaman, perspektif, hasil observasi eh, dari kami para praktisi industri kepariwisataan terutama untuk menambah eh, apa namanya insight ya bagi sobat nyarita, terutama supaya dapat apa istilahnya mengawal ketelusuran, kemudian diperbaiki, dilengkapi untuk di masa yang akan datang. eh Sobat Wanci Nyarita, sesi 8 ini kita akan ngobrol tentang standar usaha SPA ya. Kita masuk ke SPA ya di ke-8 ini. Jadi seperti disampaikan dahulu di pertemuan yang lalu bahwa industri pariwisata itu terdiri dari beragam atau berbagai eh, sek, eh, apa usaha pariwisata, maaf ya. Jadi totalnya ada 13 sektor usaha pariwisata, turunannya adalah lebih dari 62 subsektor. Nah, khusus spa ini berdiri sendiri Sobat Nyarita tuh di sektor ke-13. Jadi berdiri sendiri spa ini. Ya, nanti kita akan bahas apa sih, kadang-kadang kan ada panti pijat atau rumah pijat, sedangkan ini sektornya adalah spa berdiri sendiri gitu ya. Kalau pijat atau rumah pijat atau panti pijat itu masuknya ke sektor penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Sobat Nyarita. Jadi jangan tertukar ini golongannya kemana begitu ya. Nah, untuk usaha spa sendiri, kita masuk dulu dari definisi ya, karena supaya ada clear antara spa dan rumah pijat atau panti pijat begitu ya. Jadi kalau spa ini adalah satu layanan, satu usaha yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan, minuman sehat, dan olah aktivitas fisik. Jadi ada kombinasi terapi air, terapi aroma, ada pijat, ada rempah, lalu ada layanan makanan minum sehatnya, lalu ada olah aktivitas fisiknya. Itu yang lengkapnya gitu ya. Tujuannya adalah menyeimbangkan jiwa dan raga. Nah, itu definisi secara usaha sepatnya. Spa sendiri singkatannya dari sanus per aquam ya, atau sante per aqua. Jadi perawatan tubuh dengan air. Nah, jadi ada unsur airnya di sini nih. Spa kita ingat, oh berarti sante per aqua. Ingatnya gitu. Bahasa Spanyol ya kalau tidak salah. Kemudian spa dalam konteks ini adalah tempat atau layanan yang menawarkan berbagai perawatan tubuh, termasuk pijat, terapi air, dan perawatan lainnya untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Asal-usul spa ini ternyata dari Belgia dengan yang terkenal dengan mata air mineralnya. Tujuannya dari spa ini adalah mencapai relaksasi, penyembuhan, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, ini dari tujuan ini nanti akan ngeling Sobat Nyarita ke spa itu kan ada tirta satu, tirta 2, tirta 3, ada levelingnya gitu. Apakah ini sampai ke penyegaran saja, apakah relaksasi saja, atau sampai ke penyembuhan. Nah, itu yang eh, nanti akan berpengaruh ke tirtanya ya. Kemudian contoh perawatannya adalah ada pijat, mandi uap, jacuzzi, dan perawatan lainnya yang menggunakan air. Kembali ke pengusaha atau pengelola atau pemilik ya, jadi harus sadar banget tentang legalitas dan sertifikasi Sobat Nyarita. Jadi dasarnya untuk berusaha itu pasti ada legalitasnya.
minim mulai memiliki NIB gitu dan turunan-turunan legalitas berikutnya bahkan sampai ke sertifikasi. Nah, pada usaha itu kan kita pasti mengelola tentang SDM-nya bagaimana, proses bisnisnya bagaimana, lalu pemasarannya bagaimana dan finance-nya bagaimana. Tujuannya adalah usaha itu pasti untuk profit dan benefit. Profit itu dikaitkan dengan dolarnya, uangnya gitu ya. Benefit itu dikaitkan dengan standar citra perusahaan, standar manajemen mutunya baik gitu ya, kemudian tersertifikasi gitu. Jadi usaha itu tidak selalu melulu uang tujuannya Sobat Nyarita. Jadi bisa citra positif perusahaan itu goodwill-nya gitu ya. Terus standarnya terpelihara, terjaga, lalu bahkan standarnya tersertifikasi. Jadi itu keuntungan untuk benefit ya. Sekarang kita masuk dulu ke basicnya tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Nah, Sobat Nyarita, kita ambil dasar landasan peraturannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, lalu diturunkan ke Kementerian Teknis terkait, yaitu Permen Parekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Nah, untuk diketahui, Sobat Nyarita, bahwa pada tahun ini 2025 sudah terbit revisi PP 5 ini ya, jadi PP 28 tahun 2025. Baru aja muncul, tapi di OSS juga belum diterapkan. Kemungkinan mulai Oktober 2025, tapi belum turun ke Kementerian Teknis terkaitnya masih dirancang, digodok begitu ya. Jadi tidak apa-apa nanti ada PP 28 2025 tetap kita awalnya berbasiskan dulu PP 5 2021. Karena setelah dilihat draft dan segala macamnya itu cenderung kepada eh, apa lebih banyak ke investasi gitu ya. Eh, jadi kita fokus ke sini dulu ya, ke PP 5 2021 yang sudah ada turunannya ke Permen Parekraf Nomor 4 Tahun 2021. Nah, di perizinan berbasis risiko ini pastinya berbasis risiko adalah perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan, kemudian berdasarkan konsep trust ya, kemudian mudah diverifikasinya, kemudian transparan, akuntabel, apalagi di komplit atau dilengkapi dengan sistem satu pintu portalnya yaitu oss.go.id. Jadi akan lebih mudah mempercepat efektif, efisien, dan transparan terutama. Kemudian perizinan berusaha berbasis resiko sektor pariwisata ini terdapat 13 sektor sama tuh ya. Sama dengan PP-nya yaitu 13 sektor, turunannya adalah lebih dari 62 sektor. Nah, khusus Pak ini ada di sektor tersendiri itu nomor 13 itu khusus Pak Sante Per Aqua. Berdiri sendiri nih Pak tuh beneran gitu. Kemudian tingkat risiko yang ada di perizinan berbasis risiko sektor pariwisata ini ada 4 tingkat, 4 level. Satu adalah risiko rendah, kemudian risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi, Sobat Nyarita ya. Jadi kalau risiko rendah itu cukup memiliki nomor induk berusaha, kemudian risiko menengah rendah itu nomor induk berusaha ditambah sertifikat standar dengan berupa self-declare ya. Jadi kalau menengah rendah itu kalau sertifikat standarnya diverifikasi oleh lembaga itu bersifat volunteer atau sukarela. Kemudian risiko menengah tinggi itu harus punya NIB nomor induk berusaha lalu sertifikat standar yang diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata itu sifatnya wajib diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha. Nah, kalau risiko tinggi itu nomor induk berusaha ditambah sertifikat standar yang diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata lalu ditambah dengan izin sesuai KBLI terkait. Jadi menengah tinggi dan tinggi adalah wajib diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata. Seperti itu levelnya, kemudian indikator atau kriteria yang ada di standar usaha pariwisata berbasis risiko ada 5, Sobat Nyarita. Yang satu indikatornya adalah sarana usaha, seperti tersedia air bersih ya,
kemudian tersedianya toilet, penampungan sampah gitu yang basic-basic begitu. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi dan SDM. Jadi punya struktur organisasi, lalu punya job desk-nya, lalu punya peraturan perusahaan, kemudian memiliki karyawan yang tersertifikasi kompetensinya. Kemudian yang kriteria ketiga adalah pelayanan, yaitu pelayanan untuk tamu, untuk karyawan, dan untuk publik. Kemudian persyaratan produk usaha, tersedianya bangunan atau ruangan usaha. Yang kelimanya adalah sistem manajemen usaha, yaitu memiliki dan melaksanakan SOP, standar operating prosedur. Jadi ini 5 kriteria standar usaha berbasis risiko. Nah, ini Sobat Nyarita, coba dilihat ya yang selama ini terjadi apa salah mispersepsi begitu ya. Jadi kalau SPA itu berdiri sendiri sektornya ya. Sektornya adalah SPA berdiri sendiri, kemudian subsektornya itu KBLI-nya 96122 yaitu aktivitas SPA Santai per Aqua resiko menengah tinggi Sobatnya Rita. Jadi kalau SPA tuh nggak main-main ya, risikonya menengah tinggi. Begitu. Nah, yang saat ini berjalan banyak tuh menjamur di mana-mana tuh eh, adalah 96121 kode KBLI-nya yaitu rumah pijat atau panti pijat. Itu masuknya ke sektornya penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi itu dia ya. Jadi masuknya ke sektor itu penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Nah, beberapa tahun di akhir tahun kemarin kan juga lumayan jadi perbincangan ya untuk spa ini masuk kategori barang mewah atau tidak gitu sehingga pajaknya kan waktu itu masuk ke pajak kategori mewah ya. Kemudian ternyata ada unsur juga terkait dengan Kementerian Kesehatan. Jadi ini pariwisata di usaha sektor pariwisata berarti Kementerian Pariwisata, tapi ada juga untuk yang terkait teriris-irisannya dengan Kementerian Kesehatan. Ya. Tapi kita fokus dulu untuk sektor pariwisata ini adalah sektor spa menengah tinggi KBLI-nya 96122 begitu Sobatnya Rita ya. Nah, untuk sertifikasi usahanya untuk spa ini, kenapa sih harus disertifikasi begitu ya? Satu adalah pemenuhan kewajiban tadi karena menengah tinggi itu adalah harus memiliki sertifikat standar yang diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha. Pastinya secara tujuan dari sertifikasi itu adalah memiliki pengakuan independen ya, bahwa sistem manajemen dari usaha spa-nya adalah sesuai dengan standar yang ditentukan. Lalu usaha spa-nya otomatis memenuhi legalitas dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian terjadi peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas produk sehingga meningkatkan daya saing dari usaha spa itu sendiri. Dasar hukumnya untuk sertifikasi usaha ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lalu turun ke PP 5 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, lalu turun lagi ke teknis Permen Parekrafnya 18 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata. Kemudian masuk ke Peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Badan Standarisasi Nasional. Jadi masuk ke BSN Sobatnya Rita ya. Nah, ini apa pola ya dari kriteria 5 standar itu untuk asesmennya ataupun pemenuhan standarnya ini ada persentasenya Sobat Nyarita. Jadi kalau untuk sepatu pemenuhan standarnya sarana usahanya harus 100% dan untuk struktur organisasi, untuk pelayanan, untuk produk usaha dan pengelolaannya adalah 70%. Kemudian masa berlaku sertifikat Sobat Nyarita untuk standar usaha berbasis risiko ini untuk level menengah rendah itu 3 tahun ya berlakunya yang tadi karena volunteer sukarela itu jadi berlaku tiap 3 tahun. Nah, untuk menengah tinggi dan tinggi ini adalah sertifikasi usahanya berlaku selama usaha itu beroperasional, berlangsung berjalan gitu. Jadi para pengusaha tuh enak sekali tuh
menengah tinggi dan tinggi ayo diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha karena sertifikatnya juga berlaku selama operasional berlangsung. Nanti ada kewajiban surveillance aja tiap 5 tahun sekali begitu. Jadi sebetulnya untuk membuat standar usaha kita tersertifikasi worth it lah dengan satu kali sertifikasi tersebut begitu. Nah, untuk sertifikasi usaha, Sobat Nyarita yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi usaha itu ada 5 tahap ya, 4 tahap, yaitu pertama tahapan seleksi, yaitu pertama usaha spa itu mengirimkan pengajuan permohonan sertifikasi, dilampirkan juga dengan penilaian mandirinya gitu. Nah, formatnya, formnya itu sudah ada di website LSU, format surat pengajuan permohonan, format penilaian mandiri ada di website lembaga sertifikasi usaha, tinggal di-download saja. Setelah usaha spa itu mengirimkan surat permohonan dan penilaian mandiri, lalu pihak LSU-nya meninjau nih permohonan sertifikasinya sekaligus melihat data-datanya juga men-cross-check yaitu istilahnya des audit ya. Setelah di des audit, kemudian muncul aja SPK perjanjian kerja bersama surat pelaksanaan kerja gitu ya. Jadi di dalamnya sudah ditandatangan kedua belah pihak. Kemudian sudah terdapat eh, apa pekerjaannya, sertifikasi, risiko apa, usaha apa gitu ya. Kemudian harganya berapa. Lalu setelah itu muncul audit plan atau program penyusunan sertifikasi site audit itu. Kemudian setelah muncul audit plan, masuk ke determinasi, di situ mulailah tim auditornya datang kepada lapangan ya, site audit gitu. Metodenya wawancara, observasi, tinjauan dokumen. Jadi tim auditornya datang ke usaha spa tersebut, kemudian dari mulai opening terus lihat wawancara observasi dokumen sampai ke closing, kemudian muncullah terbitlah laporan hasil audit. Nah, biasanya site audit ini untuk di SPA adalah 4 man days ya, bisa 2 auditor 1 hari atau 1 auditor 2 hari. Itu sesuai kesepakatan saja. Kemudian setelah site audit, lalu laporan hasil audit tersebut masuk ke tahap evaluasi dan keputusan sertifikasi. Jadi laporan hasil audit itu dikaji oleh LSU, kemudian dikaji oleh komite pengambil keputusan, yaitu muncullah rapat keputusan sertifikasi dan diterbitkanlah penetapan hasil keputusan sertifikasinya. Setelah itu eh, diterbitkanlah sertifikatnya masuk ke lisensi itu. Tahapan lisensi itu adalah penerbitan sertifikat. Penerbitan dari mulai site audit sampai ke terbit sertifikat itu biasanya 14 hari kerja ya, tapi rata-rata juga lebih cepat juga itu suka kita laksanakan. Ada kadang 7 hari kerja, tapi biasanya jadwalnya adalah 14 hari kerja. Kemudian sertifikat itu oleh LSU diberikan kepada usaha spanya, ya hard copy sama soft copy-nya sekaligus dengan ketentuan penggunaan logonya. Kemudian pihak LSU juga adalah mensubmit, mempost, mengupload hasil itu, hasil sertifikasi tersebut adalah ke Sisupar, Sistem Usaha Pariwisata yang ngelink ke Kemenpar ya, Sobat Nyarita. Jadi otomatis hasilnya adalah sudah diinput, otomatis masuk ke sistem usaha pariwisata di Kementerian Pariwisata. Dan juga kalau untuk menengah tinggi dan tinggi juga bisa diakses oleh OSS begitu ya. Setelah itu muncul aja kewajiban surveillance nanti kalau menengah tinggi dan tinggi kan setiap 5 tahun sekali gitu Sobat Nyarita ya. Itu tahapan untuk apa namanya? Sertifikasi. Nah, sekarang kita lihat standar usaha sepatu apa saja sih gitu ya. Ternyata untuk standar usaha spa berbasis risiko ini ada totalnya ada 26 subunsur. Eh, Coba kita lihat nanti saya buka penilaian mandirinya ada apa saja. Nah, ini tercantum pada website LSU. LSU itu ada gitu ya. Jadi tinggal diambil saja. Coba kita lihat sekarang standar standar usaha sepatu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini ada di form penilaian mandiri di
Nah, yang ini yang kita sudah pasangkan ya, Sobat Nyarita. Jadi ini penilaian mandiri ini Sobat Nyarita, pengelola pemilik itu bisa download sendiri ya di websitenya. Lalu jadikanlah itu standar usahanya dulu, dibuat standar. Kemudian kalau udah siap untuk dan apa namanya peduli kepada verifikasi sertifikasi, kemudian diajukan untuk disertifikasi gitu. Jadi ada gunanya juga tetap self assessment ini ya untuk menilai standarnya sudah nyampe atau belum gitu. Nah, di sini penilaian mandiri standar usaha SPA di sini ada nama perusahaannya. Jadi ini legalitasnya apa? PT, CV, perorangan gitu ya. Ini nama SPA-nya, brandnya apa, alamatnya di mana, pimpinannya siapa namanya begitu ya. Kemudian untuk identitas usaha pariwisata, nama perusahaan tadi apa, nama brand spa-nya, alamat, nomor telepon, website, sama emailnya apa. Tuh, jadi spa juga punya website gitu ya. Hati-hati itu kan namanya standar usaha, diusahakan profesional ya. Kemudian data manajemen sumber daya manusia, sumber dayanya, status investasinya apakah PMA, PMDN gitu ya. Pengelolaannya apakah pengelolaan sendiri atau kontrak manajemen atau franchise gitu. Misalnya kan suka ada apa namanya KSO ya, kerja sama operasi istilahnya dengan Mustika Ratu misalnya, atau dengan brand-brand yang sudah besar nanti difranchise-kan atau brand sendiri gitu. Kemudian jumlah tenaga kerjanya berapa orang dituliskan, PKWT-nya berapa, PKWTT berapa, daily worker berapa begitu. Bahkan kalau ada tenaga kerja asing juga harus dicantumkan. Bisa jadi kadang spa itu kan juga kadang terapisnya ada yang ambil dari Asia gitu, kadang-kadang gitu ya kalau segmennya tertentu. Kemudian data pengelolaan, Sobat Nyarita, ini juga struktur organisasi, apakah ada atau tidak, uraian tugas, job desk-nya, ada atau tidak, standar operasional prosedur, atau petunjuk pelaksanaan kerja atau instruksi kerja. Jadi ini mau nggak mau kalau mau standar ya harusnya ada gitu. Jadi punya struktur organisasi, punya job desk, dan punya SOP. Lalu data persyaratan khususnya, nomor induk berusahanya, nomor berapa, tanggal diterbitkannya oleh siapa ya. Kemudian ada nah ini standar usahanya yang 26 subunsur itu. Di sini ada SPA Tirta 1, SPA Tirta 2, SPA Tirta 3. Jadi ini adalah nanti akan terlihat perbedaannya di produknya Sobat Nyarita. Produknya selengkap apa gitu, yang paling lengkap berarti ada di SPA Tirta 3 gitu. Nanti kita lihat di produknya ya. Nah, sekarang ini masuk ke standar usahanya. Sarana usahanya di sini ketersediaan sarana usaha itu kan air air bersih, kemudian toilet, kemudian apa namanya tempat sampah ya. Lalu ketersediaan fasilitas usahanya, kemudian terdapat kondisi lingkungannya gitu ya. Kemudian struktur organisasi, terdapat organisasi usahanya, strukturnya. Lalu kelima, ketersediaan STM usahanya, ini sama. Pelayanannya, terdapat dokumen SOP, kemudian eh, atau instruksi kerja gitu ya. Jadi kalau standar operating procedure boleh work instruction juga ya. Kemudian yang ketujuh adalah melaksanakan SOP atau work instruction-nya dan terdokumentasi gitu. Nah, ini produknya nih Sobat Nyarita nih yang subunsur 8 ya. Jadi kalau Tirta 1 adalah area perawatan terapi air hidroterapi spa memilikinya. Nah, kalau Tirta 2 berarti punya ruangan hidroterapi, berada dalam ruangannya tersendiri, kemudian atau menyatu dengan ruang perawatan lainnya untuk relaksasi dan untuk rejuvenasi. Tuh ada. Jadi kalau Tirta 1 itu berarti untuk ini aja hidroterapi saja. Nah, kalau udah kedua itu sudah ada di sini untuk relaksasinya, lalu ada rejuvenasinya, peremajaan kulit ya. Nah, untuk Tirta tiganya adalah punya hidroterapi, kemudian punya fasilitas relaksasi, rejuvenasi, dan revitalisasi. Tuh, ada tambahannya adalah penguatan sistem tubuh masuk ke revitalisasi, itu Sispa Tirta 3.
Kemudian yang kesembilan, Spa Tirta satu adalah memiliki area perawatan rambut dan kulit, tuh hair and scalp spa, perawatan kaki juga dan perawatan tangan. Jadi layanannya tuh berarti ada kepala, kulit, rambut, kulit kepala, lalu kaki, lalu tangan. Untuk Tirta 2 adalah punya terapi pijat, kemudian ada herbalnya, lalu ada facialnya wajah, kemudian masing-masing punya ruangan untuk satu orang dan ruangan untuk couple tuh. Mulai di Tirta 2 itu mulai ada ruangannya, ada yang single, ada yang couple, kemudian layanannya ada terapinya, ada facialnya gitu. Kemudian untuk Tirta 3 itu ruang perawatan untuk pijat, rempahnya, kemudian facialnya, kemudian masing-masing sudah terpisah ruangannya ada single dan ada couple. Kemudian untuk subunsur 10 hidroterapinya meliputi berendam atau mandi uap. Jadi ada steam ya. Jadi ada jacuzzi atau steam. Kemudian kalau untuk Tirta 2 itu ada ruang khusus perawatan rambut dan kulit kepala. Jadi ada hair and scalp spa tuh. Jadi produknya kan layanannya lebih lengkap gitu ya. Tirta 3 juga begitu. Kemudian untuk subunsur 11 terapi aromanya, aromaterapinya menggunakan paling sedikit 5 jenis minyak atsiri. Untuk Tirta 1, untuk Tirta 2-nya adalah punya perawatan foot spa dan hand spa, hand dan foot spa gitu ya. Untuk tiganya juga sama, ada kaki dan tangan. Kemudian subunsur 12, tirsa satunya adalah punya terapi pijat masas tradisional. Kalau untuk tirta duanya adalah hidroterapi meliputi berendam pancuran air yang bisa diatur suhu dan tekanannya mandi uap. Jadi punya jacuzzi yang ada itunya hidrobarnya ya. Kemudian ada steamnya. Kemudian atau saunanya juga. Kemudian Tirta 3 itu punya hidroterapi meliputi untuk berendam, kemudian ada semburan air yang bisa diatur suhunya itu ya. Ada barnya gitu ya. Kemudian ada hidrobarnya bisa diatur, kemudian dan memiliki salah satu menu bisa terapi lumpur, bisa terapi air laut atau terapi dengan ganggang tuh seperti Tirta 3 tuh lebih lebih spesifik lagi Sobat Nyarita ya. Kemudian untuk subunsur 13, Tirta satunya punya facial perawatan wajah. Kalau untuk Tirta 2-nya adalah aromaterapi menggunakan paling sedikit 7 minyak asiri. Tuh kalau tadi kan Tirta 1 5 ya. Kalau di Tirta 2 7 minyak asiri, kalau di Tirta 3 minimum 10 jenis minyak atsiri tradisional Indonesia. Lalu subunsur 14, Tirta satunya adalah ada perawatan kaki dan tangan tanpa alat. Kalau untuk Tirta duanya adalah punya terapi pijat massage, paling sedikit 2 jenis pijat tradisional Indonesia dan terdapat pijat dari negara lain tuh. Jadi misalnya ada shiatsu-nya gitu ya. Indonesianya satu, satu lagi dari negara lain. Lalu Tirta 3-nya adalah aromaterapi paling sedikit 10 minyak atsiri. Lalu subunsur 15 alunan musik. Tirta satu punya alunan musik. Tirta kedua punya herbal terapi dengan cara merendam rempahnya, lulur, dan masker dengan menggunakan minimum 4 jenis rempah. Kalau Tirta 3 punya herbal terapi, rendam, rempah, lulur, dan masker minimum 6 jenis rempah. Tuh, detailnya silahkan Sobat Nyarita nanti lihat di ini penilaian mandiri ini berasal dari lampiran Permen Parekraf 4 2021 ya Sobat Nyarita. Jadi udah tinggal diambil saja dari lampiran Permen Parekraf atau download aja di websitenya LSU Pariwisata. 16 pengaturan cahaya sesuai dengan jenis perawatan. Kalau Tirta 2-nya adalah terapi pikiran tuh udah ada main terapi dengan cara meditasi tuh. Jadi Tirta 2 dan Tirta 3 itu ada layanan meditasi Sobat Nyarita. Sudah ada main terapinya begitu ya.
Kemudian subunsur 17 desain sesuai konsep spa yang dipilih. Nah, kalau untuk spa Tirta 2 dan Tirta 3 harus ada thermal terapi juga. Tadi kan ada hidroterapi, kalau ini juga ada tambahannya ada thermal terapi yaitu terapi panas. Bisa terapi panas itu bisa menggunakan stone gitu ya. Bisa menggunakan media lain. Kemudian subunsur 18 ini khususnya di Tirta 2 dan 3 saja. 18 itu berarti ada facial sama 3 menggunakan mesin atau alat. Lalu eh, ke 19 ada food and hand spa dengan alat atau tanpa alat di Tirta 2 dan 3. Lalu perawatan rambut, hair dan ketombe ya, rambut dan kulit kepala itu dengan alat dan tanpa alat. Lalu yang subunsur kedua satu di Tirta 2 dan 3 itu olah fisik. Paling sedikit meliputi latihan nafas dan stretching. Jadi yang benernya tuh kalau di sepatu pasti sudah ada fisiknya, sudah ada jiwanya gitu. Jadi ada meditasinya main terapi, ada olah fisiknya juga. Jadi nggak bisa langsung asal pijit aja gitu. Nah itu maksudnya ya. Jadi kalau spa yang betul memenuhi standar tuh seperti ini Sobat Nyarita. Kemudian subunsur 22 itu ada alunan musik, kemudian di dalam ruangan juga ada alunan musik disesuaikan dengan kondisi tamunya. Lalu subunsur 23 pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan. Kemudian desainnya juga dipilih konsep spa yang menyertakan sentuhan budaya Indonesia di dalam dan di luar bangunan usaha. Nuh, spa Tirta 3 tuh udah langsung sudah ada standar tentang desain dan konsep spa nih dari mulai interior dan eksteriornya gitu. Jadi udah nggak bisa asal nyimpen di ruko gitu nah. Jadi sudah ada pertimbangan dari desain interior maupun eksteriornya. Kemudian masuk ke kriteria pengelolaan, subunsur 25 terdapat SOP dan pelaksanaannya yang terdokumentasi. Semuanya Tirta 1, Tirta 2, dan Tirta 3 tetap harus